Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue sangat excited. Kenapa? Karena gue akhirnya dapat kesempatan untuk hands-on kamera mirrorless terbaru dari Fujifilm, yaitu Fujifilm X-T5 atau X-T5. Kamera ini baru launching tanggal 2 November 2022. Kalau di X-T4 desainnya lebih ke kamera hybrid untuk foto dan video. Untuk di X-T5 ini balik lagi ke desain untuk fotografi. Bisa kita lihat dari posisi dial yang ada di top panelnya. X-T5 ini lebih kecil dan lebih ringan juga daripada X-T4. Di bagian atas sebelah kiri ada dial untuk ISO, yang kalau di seri XH ini jadi mode dial. Sebetulnya secara spesifikasi X-T5 ini setara dengan XH2, tapi seri XH lebih diperuntukkan untuk videographer. Di bagian tengah ada hot shoe untuk flash dan aksesoris lainnya. Di sebelah kiri ada dioptric adjuster untuk electronic viewfinder-nya. Dan di sini ada tombol untuk view mode-nya. Dan ini ada shutter speed dial. Jadi kalau misalnya ditambah ring aperture yang ada di lensa, itu 3 settingan segitiga exposure bisa teman-teman atur dengan hanya merubah dial, tanpa harus pencet-pencet tombol atau masuk ke menu lagi. Kemudian di sebelah kanan ada exposure compensation dial. Buat teman-teman yang suka pakai mode aperture priority, shutter speed priority, atau auto ISO, pastinya exposure compensation dial ini kepake banget. Di dekat exposure compensation dial ada satu tombol yang bisa di custom. Dan di sebelahnya ada switch on off, di tengahnya ada tombol shutter. Sekarang kita lanjut ke bagian belakang dari kameranya. Di sebelah kiri atas ada tombol untuk delete atau erase. Di sebelahnya ada tombol playback untuk lihat hasil foto dan video. Kemudian ada tombol untuk autofocus, ada command dial, dan juga ada tombol Q. Di bawahnya ada tombol untuk auto exposure lock, ada joystick, atau Fuji biasa nyebutnya focus lever. Dan juga ada tombol menu OK. Di sampingnya ada tombol kiri kanan atas bawah. Dan juga ada tombol display back. Dan dekat tombol Q ada lampu indikator. X-T5 ini udah pakai prosesor yang sama dengan XH2, yaitu X-Trans CMOS 5HR dengan X prosesor 5 dan punya resolusi 40 megapiksel. Untuk connectivity port di sebelah kiri terbagi jadi 2 bagian. Yang di atas ada port untuk mic dan remote, ada port USB-C dan juga port micro HDMI. Kalau di XH2 ada port HDMI yang full size karena ukuran kameranya lebih besar daripada X-T5 yang kecil ini. Untuk penutup port ini di sekelilingnya udah ada karet, jadi memang lebih weather resistant. Kita pindah ke sisi sebelah kanan. Ini ada dual slot SD card. Ini yang ngebedain dari XH2. Kalau XH2 udah ada slot untuk memory card CF Express Type B. Bagian bawah kamera ini cukup clean ya, karena cuma ada lubang untuk tripod. Dan di sebelah kanannya ada tempat untuk baterai. Untuk baterai ini udah pakai yang generasi terbaru yang NPW 235. Jadi sama dengan X-T4, XH2 dan XH2S. Yang menarik di sini walaupun dengan baterai yang sama, kalau misalnya di X-T4 itu hanya bisa 600 shot, di X-T5 bisa sampai 740 shot. Ini karena X prosesor 5 lebih efisien ke daya baterainya. Kapasitas baterainya sendiri 2200 mAh. Ini hampir 2 kali lipat dari baterai yang NPW 126S. Jadi kalau misalnya teman-teman upgrade dari body Fujifilm yang masih pakai baterai NPW 126S, itu baterai cadangannya nggak bisa dipakai dan teman-teman harus beli baterai yang baru lagi. Tapi itu berarti Fuji udah menjawab keluhan sebagian besar user yang bilang bahwa baterainya Fuji itu boros. Padahal bukan boros sih sebetulnya, karena kapasitasnya kecil aja. Kita pindah ke depan, di sebelah kanan bawah ada switch untuk manual fokus. Ini ada satu tombol lagi yang bisa di custom function.
Dan di sebelah kiri ada juga command dial. X-T5 ini udah punya 5 axis in-body image stabilizer yang punya jangkauan 7 stop. Dan ini dia yang disukai para fotografer, 3-way tilting screen. Gue sendiri lebih suka layar yang seperti ini dibanding vari-angle. Vari-angle itu seperti yang di X-T4. Tapi ini sebetulnya masalah selera aja ya, karena fungsinya kurang lebih ya sama-sama aja. Bisa membantu untuk ngambil high angle dan juga low angle. Nah cuman kalau misalnya teman-teman yang suka vlogging pakai kamera, kalau tipe layarnya kayak gini mungkin agak susah ya, lebih enak yang vari angle. Makanya vari angle LCD itu lebih cocok untuk videographer. Oh ya, ini teman-teman ada tabel perbandingan ukuran antara X-T3, X-T4, dan X-T5. Jadi bisa dibilang X-T5 ini balik lagi ke ukuran X-T1 dulu. Beratnya pun lebih ringan 50 gram dibanding X-T4. Jadi buat teman-teman fotografer wedding yang kerja dari pagi sampai malam, kalau misalnya kameranya ringan, pastinya nggak bakal cepat bikin pegel. Untuk X-T5 ini udah made in China, bukan made in Japan lagi. Ini ada perbandingan antara spesifikasi X-T4 dan X-T5. Di bawah dial untuk ISO, ada dial untuk drive mode. Sedangkan di bawah dial shutter speed, ada switch untuk merubah dari mode foto ke video secara cepat. Ini ada tabel perbandingan spesifikasi antara X-T4, X-T5, X-H2, dan X-H2S. Ini tampilan electronic viewfinder-nya. Untuk gripnya lumayan oke, tapi buat gua masih lebih nyaman yang seri XH. Kalau tekan bawah, ini ada pilihan untuk performance boost-nya. Ini pastinya bakal ngaruh ke penggunaan baterainya. Sama dengan seri X-H2, X-T5 juga dikasih film simulation baru yaitu nostalgic negative. Ini ada satu fitur yang menarik yaitu smooth skin effect. Buat teman-teman yang suka foto orang, nah ini kulitnya bisa langsung mulus. Mirip kayak kamera HP kekinian yang udah punya filter beauty. Selanjutnya untuk white balance-nya udah punya auto white balance yang white priority dan ambience priority. Dan ini menurut gue yang paling canggih, yaitu AI autofocus-nya udah bisa mengenali berbagai subjek, mulai dari binatang, burung, mobil, sepeda motor dan sepeda, pesawat dan juga kereta. Kalau sebelumnya kan cuman bisa mengenali wajah dan mata manusia. Selanjutnya untuk electronic shutter, X-T5 ini udah bisa mencapai 1/180.000 detik. Dan juga udah punya pilihan untuk E-front curtain shutter yang meminimalisir blackout time. Dan menurut pengalaman gua di merek sebelah, kalau misalnya pakai EF ini bisa memperpanjang usia dari mechanical shutternya. Kemudian ada fitur battery age untuk ngecek battery health dari baterai yang terpasang. Ini mirip di iPhone ya, jadi kalau misalnya baterainya udah ngedrop, bisa dicek dari sini. Jadi kita tahu kapan harus ganti baterai yang baru. Nah ini yang gue suka, untuk settingan movie dan foto itu dipisah. Dan untuk perekamannya sendiri udah mendukung sampai 6,2K. Nah karena gue nggak terlalu ngerti tentang video, jadi gue nggak bahas terlalu detail tentang ini. Nah kemarin sekalian launching X-T5, Fuji juga launching satu lensa makro baru, yaitu lensa XF30mm f2.8 makro. Dan ini perbandingan fisik antara X-T5 dengan X-H1. Kelihatan X-T5 ini jauh lebih compact dan kecil. Untuk sampel foto, sampel video, dan testing autofocusnya bakal gue lanjut di video bagian kedua, sekalian ngebahas lensa 30mm makro ini. Sampai sini dulu videonya, semoga informasinya bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau misalnya teman-teman ada saran, kritik, dan pertanyaan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar di bawah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.